Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ini adalah materi pertama kita di mata kuliah proposal penelitian. Materi kita ini adalah namanya roadmap penelitian. Tentu masih bersama saya, Bu. Oke. Sebelumnya, apa itu roadmap penelitian? Roadmap penelitian atau peta jalan penelitian itu sebenarnya ada dua ya kalau kita ada di perguruan tinggi, yaitu ada roadmap riset, ada roadmap Abdimas. Jadi kita artikan roadmap ini sebagai sebuah dokumen yang isinya itu rencana kerja rinci, di mana mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan, baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat dalam rentang waktu tertentu. Nah, kenapa kok kita perlu tahu tentang roadmap penelitian? Karena penelitian merupakan satu dari 3 tridharma perguruan tinggi atau kegiatan yang memang inti dari pendidikan di perguruan tinggi, yaitu penelitian. Nah, dengan adanya roadmap, ini maka produktivitas akademik peneliti, kelompok peneliti, dan tentunya prodi dapat diketahui. Di sini posisi teman-teman adalah sebagai peneliti yang nanti meneliti secara berkelompok, yaitu dengan dosen pembimbing, dan di bawah program studi. Nah, apa kaitannya roadmap penelitian teman-teman nanti? Roadmap yang kita miliki atau yang nanti akan teman-teman lakukan itu tidak berdiri sendiri, artinya diturunkan dari perguruan tinggi atau UMSIDA, kemudian diturunkan lagi di fakultas, kemudian di tingkat prodi, dosen, dan mahasiswa. Sehingga perlu disampaikan di mata kuliah ini tentang roadmap yang dimiliki oleh program studi yang di dalamnya juga terdapat bidang-bidang kompetensi dari dosen sebagai sumber daya di dalam program studi dan yang nantinya bekerja sama dengan teman-teman di dalam meneliti. Baik, jadi dari mana roadmap itu diturunkan? Nah, roadmap itu diturunkan dari SDGs atau Sustainable Development Goals. Di dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa itu? Jadi kalau nanti teman-teman mencari referensi, SDGs diartikan sebagai agenda tahun 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesejahteraan, kesetaraan. Jadi SDGs ini prinsipnya universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tak ada satupun yang tertinggal. Nah, kenapa kita mengikuti ini? Karena nanti apa yang kita lakukan di dalam bidang penelitian ini juga turut membantu pembangunan berkelanjutan. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di gambar ini, pembangunan berkelanjutan itu terdiri dari kualitas lingkungan hidup dan kualitas kehidupan manusia. Nah, peran kita di bidang ilmu psikologi itu ada pada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, Prodi Psikologi UMSIDA memiliki bidang unggulan untuk roadmap penelitian pada bidang bisnis, sosial, dan humaniora. Kalau diturunkan dari SDGs itu tadi, ada 2 hal, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, di mana memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Nah, kalau kita turunkan tujuannya, ini tidak membuat sendiri ya teman-teman, tapi ini ada di SDGs itu tadi.
Yang pertama ada seperti yang teman-teman lihat ini, pada tahun 2030 mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, tentang akses universal ya terhadap layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, memperkuat pencegahan dan pengobatan. Semuanya kalau kita perhatikan itu berkaitan dengan perilaku dan itu adalah bidang yang kita tekuni. Dari tujuan itu tadi ada tema unggulan prodi psikologi. Ada dua, yang pertama adalah pengembangan produktivitas dan kesejahteraan manusia. Yang kedua adalah pengembangan asesmen dan intervensi untuk kebahagiaan manusia. Jadi ada isu strategisnya dan ada pemecahan masalahnya. Untuk isu strategis yang pertama adalah menurunnya fungsi hidup akibat percepatan perubahan kondisi masyarakat, maka yang kita lakukan untuk pemecahan masalahnya adalah ada 4 ini ya. Coba perhatikan bagian yang di bold atau yang dihitamkan. Ada 4 bagian. Ini ada setting pendidikan, setting keluarga, setting industri dan organisasi, dan ada setting kelompok dan komunitas. Kemudian di bagian asesmen dan intervensi, itu isu strategisnya adalah menurunnya kesejahteraan psikologis di setiap rentang kehidupan manusia. Nah, yang kita lakukan melalui penelitian untuk memecahkan masalah tersebut, ada peningkatan kesejahteraan psikologis pada semua rentang perkembangan manusia. Kalau teman-teman cek yang di bagian ini ya, bold, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, dan lansia. Nah, nanti coba teman-teman cek ulang proposal yang sudah pernah teman-teman buat melalui mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan eksperimen atau pada mata kuliah metode penelitian kualitatif, kira-kira topik yang teman-teman pilih itu masuk di tema yang mana? Tema yang pertamakah atau tema yang keduakah? Nah, bisa jadi itu bisa masuk di kedua-duanya. Karena yang pertama itu masuk di dalam setting pendidikan, masuk di dalam setting. Yang kedua masuk di dalam rentang usia atau tahap perkembangan sepanjang masa hidup. Ini informasi yang Bu sampaikan ini berkaitan dengan tugas yang nanti akan teman-teman kerjakan. Begitu, apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.